bercerita, cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Markombur TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Setiap jam 3 sore kembali lagi kita Markombur, kita bercerita tentang tema-tema yang mungkin saja trending ya pada sekitaran Sumatera Utara ini. Nah, saya Putra Andika Siagian, kami hari ini akan membawakan Markombur ya dengan mungkin temanya ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya yang sudah tidak sabar lagi ya ingin berbicara nampaknya ya. Kita panggil aja lah, silakan Nur Hasanah. Baik, tentu terima kasih Bang Putra ya. Tentunya pemirsa senang sekali kita hari ini mengangkat tema potensi perempuan dalam berwirausaha. Dan tentunya untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya juga kepada narasumber kita boleh banget hubungin kita di 0811 6100 386. Jadi pemirsa boleh tanya apa aja seputar dunia berwirausaha tentunya. Dan sudah hadir juga bersama kita di sini narasumber yang sangat luar biasa, tentunya ahli juga nih dalam berwirausaha. Siapa lagi kalau bukan yang pertama Kak Asri Wahyuni SE. Assalamualaikum Kak Wahyuni. Selaku founder komunitas Rumah Kawan Bunda dan About Women Community ya. Nah, Hasanah sudah memperkenalkan. Sekarang giliran Bang Putra. Oh, biar saya ya, giliran Bang Putra ya. Nah, di samping saya ini sepertinya namanya hampir mirip dengan saya. Nah, kalau saya Siapa Putra, tuh? ini Ini? Putri. Putra Putri gitu ya. Kak Putri Utami selaku member komunitas About Women Community. Ya. Assalamualaikum Kak, sehat Kak? Alhamdulillah sehat ya. Dan juga sudah bersama kami pemirsa beberapa mungkin kalau di shot ini nanti Produk-produk pasti ini ya, pasti lapar ya. Kami juga dia sudah manggil-manggil kami dari tadi. Ayo makanlah aku gitu ya. Baik, untuk mengawali ini pembukaan tema kita ya, potensi perempuan dalam berwirausaha. Ini alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya komunitas Rumah Kawan Bunda dan About Women Community. Mungkin dari Kak Asri terlebih dahulu ya. Oke, makasih Kak Nur Hasanah ya. Iya. Kak Nur atau Hasanah? Hasanah aja. Hasanah. Kak Hasan aja. Hasan. Hasan, nanti saya berubah jadi Iya. lagi-lagi. Silakan Kak Ayu, Kak Asri. Oke. Ya. Jadi komunitas Rumah Kawan Bunda ini kita komunitas yang memang fokus ke wanita Kak, yang dia semua membernya itu produsen. Jadi di sini kita memfasilitasi member itu dengan izin legal seperti NIB dan juga legalitas halal. Di sini kita memfasilitasi member agar bisa lebih naik kelas gitu dan melakukan pameran-pameran. Gitu. Jadi yang satu lagi juga yang komunitas saya kebetulan ada dua. Oke. Benar Mbak. Jadi yang satu lagi itu About Women Community, kita berfokus kepada digitalisasi. Di sini kita bentuk member agar bisa aktif mempromosikan produknya secara digital. Jadi kita bentuk member yang bisa dibilang belum tidak muda lagi gitu ya. Kan yang bukan generasi Z, tapi kita membantu mereka untuk bisa membuat konten Up to date ya. up to date gitu. Iya. Jadi bukan hanya anak muda sekarang ya kan Mbak. Berarti ibu-ibu yang sangat luar biasa nih ya. Jadi bisa dikatakan ini ibu-ibu rumah tangga, tapi Benar. selain menjadi ibu yang berbakti kepada suami juga bisa berpenghasilan seperti Benar, itu ya. benar, Ini Mbak. udah bergerak sejak tahun berapa? Di 2016 dari yang About Women Community sudah berdiri di 2016. Oh, sejak 2016. 2016. Berarti sebelum 2016 belum bergerak dia. Belum. Diem di tempat ya Begitu, kan. ya. Iya. Kita tanya ke Kak Putri dulu. Boleh. Kak Putri udah gak sabaran. Selaku Senyum-senyum kembaran sendiri. ya, Putra dan Iya. Putri Putra ya, dan Putri. namanya yang kembaran. Nah, kan udah ikut member ini sejak kapan Kak? Member community? Saya About Women Community. member About Community itu sekitar tahun 2020 ya, Mbak. Nah, di saya di tahun 2020. Pada saat Covid itulah ya. Ya, pada saat Covid ya namanya kita juga ya. Saya juga dulu awalnya itu bisnis jadi reseller tuh Mas, ya, reseller baju, reseller hijab gitu kan. Nah, ternyata dengan adanya dampak Covid ini sepertinya sangat ya berpengaruh lah terhadap penjualan. Kenal dengan Mbak Ayu, kenal dengan Mbak Ayu, ikut dengan komunitas beliau. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit bangkit lagi. Ya seperti kita tahu ya perekonomian Indonesia juga untuk UMKM kan udah mulai bangkit ya, gitu kan. Ya kita juga sudah mulai belajar nih, saya buat brand sendiri ya Mbak Ayu, nah, brand sendiri gitu ya, yang pengen jadinya
ada deh identitas ya untuk bisnis saya sendiri. Oke, Gitu. punya Sana, ciri sana. khas ya. Panggilnya Mbak Ayu aja ke sana. Mbak. Ya. Jadi Jangan Mbak Asri. Karena Mbak ini pernah menyanyikan lagu Alamat Palsu. Mbak Ayu Ting Ting. Tong-tong gitu ya. Oke, tadi mau nambahkan? Ya, silakan. Mbak Ayu. iya benar seperti itu sih. Jadi memang kalau yang di Abot Umur Community kita kan membimbing, mengasih ruang untuk member itu biar bisa go digital. Seperti yang tadi Mbak Putri bilang, kalau di saat COVID kan kita memang terjunnya di digital kan Kak. Nah disitulah kita sama-sama mengedukasi member biar bisa go digital. Gitu, Kak. Oke, ini luar Mungkin biasa awalnya sekali. anggota berapa banyak di 2016? Di 2016 sekitar masih 10-20 Bang. Oh, seperti itu aja dulu ya. Mungkin bergerak pun dari rumah ke rumah ya. Iya masih gedor-gedor. Gedor-gedor ya Ini kan? awal mula terpikir untuk mendirikan komunitas ini kan biasanya kan kalau kita kilas balik ya sebagai ibu rumah tangga udah ngurus anak udah capek gitu kan, bisnis sendiri juga udah banyak gitu kan. Ini kok bisa mendirikan komunitas ini latar belakangnya seperti apa? Jadi kan seperti yang kita tahu kalau UMKM di Indonesia itu 65,5% jumlah UMKM. Yang dikuasainya itu 64%-nya itu dikuasai oleh wanita. Jadi maksudnya itu mayoritas UMKM itu adalah wanita. Cuman yang namanya wanita ini kan memiliki peran ganda di mana selain dia berbisnis dia juga harus memikirkan keluarga, harus mengurus anak dan suami. Dan terkadang mood wanita tuh sering turun. Nah disitulah yang sering terjadi bisnis wanita itu, bisnis UMKM itu sering naik dan turun. Disitulah Gulung tikar, peran, lebih benar, tepatnya. benar. Disitulah peran komunitas, kita saling mensupport member, saling jadi kayak woman Menguatkan, support ya. woman benar Kak, dengan cara seperti pameran, bazar. Jadi kan ada member yang awalnya itu dia nggak aktif, tapi ketika ada kegiatan bazar lama-lama dia terpikir dan itu jadi ide usaha dan berkembang seperti itu Pak. Itu peran Jadi komunitas. awalnya itulah membantu aja seperti itu ya. Karena Iya benar Bang. kita ketahui sana memang kalau ibu-ibu ini kalau nggak ditambah support sistemnya, Benar Bang, dia support system. cepat kali galau. Seperti Galau Menurut ya. saya kan, Benar. cepat galau, Cepat galau. gegana dia, gelisah, Galau merana. Kalau dari Kak Putri sendiri nih, Mbak Putri dong ya berarti ya Mbak Iya. Putri sendiri nih, kenapa memilih jilbab printing untuk menjadi usaha? Ini melihat apa nih? Marketplace-nya Melihat seperti peluang apa nih? Melihat peluang ya. Seperti kita ketahui ya, Muslim di Indonesia itu sekitar 80-an persen ya. Yes. 80-an persen dan rata-rata itu sekitar target marketnya pasti besar sekali gitu kan. Nah, wanita muslimah sekarang rata-rata berhijab ya. Apalagi tren hijab sekarang itu sepertinya wah sangat ini ya populer sekali gitu ya. Itulah jadi ada peluang di situ dan teman-teman juga support ya. Saya juga kenali seperti hijab saya ini juga setiap edisinya itu ada seriesnya, ada ceritanya pakai gitu. seri. Ada ceritanya kayak yang saya Ada pakai sekarang itu historinya ya ada ya. historinya. Itu ini seperti apa apa ini? tuh? Seperti yang saya pakai sekarang ini Istanbul. Nah, Oh, kita kan Istanbul. Istanbul, Turki, tahu Turki. kan kota Turki itu Kapadokia. ya. Kapadokia belum. Belum. Coming soon. Coming soon. Dan seperti itu deh. Oh, jadi setiap yang dihasilkan, jilbab yang Punya dihasilkan cerita. punya cerita. Termasuk juga di gambar-gambarnya itu. Iya, kayak kemarin kita lagi viral yang Palestina ya. Saya juga ada buatin itu ya, ada khusus bendera Palestina, ada yang Al-Aqsa-nya gitu. Jadi trennya ada, kita keluarin hijabnya gitu. Yang penting cuan. Iya. Ini Bener ya, yang penting cuan ya Mbak Putri. penting cuan ya, ada kesempatannya. Maksudnya pandai melihat juga karena Ya, kan pandai melihat peluang Oh, pastinya. peluang. Itu tadi ya, kita juga harus lihat kan potensi pasarnya juga sangat besar. Saya yakin lah, insya Allah bareng-bareng sama komunitas, bareng-bareng sama teman-teman yang lain bisa mengangkat hijab printing ini jadi makin tren ya gitu ya. tapi Amin, ya Mbak, Rabbal tapi Alamin. Hasana, abang nggak bisa beli ini. Iya. Tapi Karena pasti ini beli dibawa ini. khusus untuk Hasana kayaknya Bang Putri. Oh iya, Jangan GR dulu Bang jangan Putra. GR dulu ya. Ya kuenya bisa kayaknya. Iya, iya. Itu pun bagi dua. Iya. Tanya lagi ke Ayunya. Iya, baik. Ini Hasana juga ingin melihat perspektif dari Mbak Ayu sendiri, melihat potensi perempuan dalam berwirausaha ini seperti apa sih, gitu. Apakah ini hanya zaman ini saja, nanti tahun-tahun berikutnya belum tentu nih potensi perempuan untuk berwirausaha lagi trendingnya, gitu. Justru sejak saya mendirikan komunitas dari 2016, 2016, wanita udah mulai berwirausaha sejak saat itu. Bahkan sebelum itu Mbak, karena
bisa dibilang wanita itu ketika wanita berwirausaha, dia menopang, membantu keluarganya, membantu suaminya. Jadi peran wanita untuk menjadi wirausaha tuh banyak gitu Mbak, bisa membantu keluarga, bisa membantu sekitar. Waktunya juga fleksibel. Benar, waktunya juga fleksibel. Kadang kan ada yang mau bekerja tapi nggak bisa ninggali anak. Nah, bisa pilih dengan wirausaha. Berwirausaha itu bisa misalnya seperti saya membuat kue dari rumah, menjualnya melalui online, ikut kolaborasi dengan komunitas. Nah, gitu. Jadi sebenarnya wirausaha itu bagi wanita simple. Cuman memang wanita tuh harus ada wadah. Itulah komunitas yang seperti saya bilang tadi. Biar tetap terjaga moodnya gitu. Biar tetap termotivasi. Dia bergerak by mood. Sana gini, rumah tangga itu kan seperti tanjaan ya, tanjaan gunung. Jadi kalau Ini kayaknya gerdangnya sesepuh seru kalau kasih wejangannya. kalau gerdangnya satu dia mundur nanti. Jadi 2 gerdang, makanya suami istri harus Naik ya, nanjak terus ya. Naik, balik. Ini luar biasa nih pengalaman dari Bang Putra ya. Enggak lah, kayak udah tua kali ya. Tuan Mbak Ayu lah daripada. Kalau Kak ini sendiri, Kak Putu sendiri kan menjalankan ini punya kesan tersendiri Kak dari produk-produk yang dihasilkan ini. Mungkin ada yang tinggi, yang penjualannya tinggi, mungkin model. Mungkin momennya pas saat kapan? Ada dong pastinya ya. Apalagi kita ini mau Ramadan ya, Bismillah. Sudah mau dekat Ramadan ya, produksi pasti lebih kencang, insya Allah lah. Omset penjualan pun lumayan. Ini di rumah bulan sendiri Ramadan. buatnya atau? Ya, untuk desain saya punya jasa desainernya ya, tapi semua isi kepala kalau dibilang ya saya gitu kan. Semua ceritanya saya minta dituangin begini. Terus kita ada kerjasama dengan Maklun hijabnya, yang printingnya, packing apa segala macam kita bawa ke rumah. Packaging ya. Packaging ya. Sayang sekali ya kalau tidak ini ya. Oh ya, sana tadi pakai ini ya kan. Iya, itulah tadi kan, lupa tadi. Lupa tadi ya kan. Ini kita tutup aja lah di situ jadinya kan. Nanti Nanti kita bentangkan ini. Pemirsa ya kan. Boleh juga nih diberitahu kita untuk motif yang ada di depan kita nih. Iya, motif Boleh yang ada di diceritain depan. juga. Ya, motif yang ada di depan adalah Blue Mosque series. Boleh ditusuk Iya. ya. Apa namanya belum Ya. Mosque? Boleh Blue diberdirikan. Mosque ya. Untuk Ini tuh packagingnya untuk packagingnya kita pakai hard box supaya kelihatan eksklusif satu. Untuk yang teman-teman yang mau ngasih hadiah mungkin Mas Putra Bener atau siapa, banget, udah hampers, nggak usah pakai ini lagi. Untuk hampers lebaran langsung. juga udah untuk bagus. lebaran juga kan bisa. Nah, terus ini ya. Nanti Bang ini aja, Bang Fahmi aja nanti yang itu. Kuda yang mana? Nah, itu dia. Nah, tetap Ada ya. ucapan selamatnya juga ada. Ya, kita kartu ada kartu ucapan selamatnya sebagai apa ya, bukti kita terima Ada kasih ya ucapan atas selamatnya. pembelian dari customer, Ini kok dibawa ke kepercayaan customer. supermarket gratis itu. Gratis Yang tamparan. yang saya bawa ini dan yang saya pakai ini namanya Blue Mosque series ya. Ini salah satu masjid besar di Istanbul, Turki ya. Kalau kota Turki kan ya masjidnya bagus-bagus ya Mas. Ya mungkin insya Allah ulang tahunnya Medan kita bisa buat ya masjid raya atau apa ya. boleh Jadi banget ya. ceritanya kan. Kan bisa menjadi Iya, khas dari jadi Sumatera khas Utara daerah ya. Sumatera Utara, pengennya begitu sih. Atau kan nanti Mbak Putri buat gambar gorga gitu kan. Batik Nggak ya, cocok model jadi. batik gitu ya. Sebenarnya bisa tergantung motif yang Iya. dihasilkan. Kalau bagus kan tidak salah ya. Pakai ya kan. Jangan sampai nanti karena nggak bagus bukan jadi jilbab, ditaplak meja. Sayang kali ya kan. Produk Iya. gagal itu Bang Putra. Tapi online aja nih nggak ada. Saya online, sekarang saya online. Dulu sempat saya buka toko, beberapa kali kita diskusi ya Mbak. Sepertinya memang ya kalau online ini efisiensi ya, sangat efisiensi. Jadi kayak segmen 2 kita bahas strateginya. Oh, ya gitu kan? ya. Terus Mbak efisiensi. Efisiensi lah pastinya ya, karena kalau kita offline kan toko, biaya operasional apa segala macam. Nah itu tadi dampak COVID tadi sih sebenarnya, tapi ya syukur alhamdulillah kayaknya memang harus di online kan aja. Kemudian ketemu sama Mbak Ayu dan tim, ya udah coba kita buatin ke marketplace. Saya buat di marketplace, itu ada di beberapa toko ya, marketplace juga. Saya juga sosmed aktif insya Allah. Oke. Dan teman-teman juga bantu dari RKB. Punya ini nggak punya sistem gitu misalnya, sistem kan ada Sistem.
dari mulai mungkin produsen ke reseller ke apa gitu. Struktur Ya, organisasinya. ada sistemnya gitu, ada Oh, reseller, sub Ya, reseller gitu. ya, reseller gitu. alhamdulillah sih sekarang yang udah bergabung di grupnya Kiara Latisa itu ada 90 member di grup WA gitu. Ha. Oh, itu di WA. Di grup WA saya, ya ada 90 orang member. Mereka lah yang bergerak. Ya, mereka lah yang bergerak. Rata-rata ibu rumah tangga juga. Hampir rata-rata ibu rumah tangga. Boleh diajak nanti teman kita yang satu ini. Boleh, bisnis sampingan ya, member baru boleh. Ini juga saya tertarik nih, Kiara Latisha ini terinspirasi nama anak atau Ya. seperti apa? Ya, Kiara Latisa ini nama anak saya. Yang artinya kebahagiaan hati. Oh. Masya Jadi Allah. Pantesan gambarnya suka-suka hati Penyejuk Kak hati. Putri ya kan. Penyejuk hati ya. Iya, Penyejuk hatinya betul, kan, iya. bukan ininya kan, bukan berdasarkan desain orang lain ya. Iya, desain sendiri. Baik, luar biasa. Kita ke Mbak Ya, Ayu Mbak ya. Ayu udah Mbak kering Ayu. nanti Kak, kita tanya-tanya. Udah dilirik terus ya. Mbak Ayu sendiri nih kan selaku founder, sejauh ini anggota yang bergabung di dalamnya ini punya syarat dan ketentuan, atau mungkin ini informasi juga kepada pemirsa yang di rumah yang pengen bergabung ya, apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa masuk ke member? Syaratnya sih seperti biasa. Memang kita memiliki uang pendaftaran di awal, tapi kita tidak ada iuran bulanan gitu. Jadi biaya pendaftaran di awal itu hanya sekali aja seumur hidup, dan kita tidak membebankan biaya bulanan. Gitu, Sebesar berapa boleh dikasih tahu? kalau yang di About Women Community 100.000, yang di Rumah Kawan Bunda 150.000. Tuh. Karena memang bisa dibilang organisasi komunitas kita ini nirlaba, Kak. Dan alhamdulillah Rumah Kawan Bunda sudah resmi secara hukum. Oh, sudah berbadan hukum. Sudah berbadan hukum, Bang. Luar biasa. Sudah resmi, kepengurusan organisasinya juga sudah lengkap gitu. Baik, ini tinggal pemirsa sendiri nih ya. Jika ingin bergabung, silakan nanti berhubung dengan Mbak Ayu ya. Akan dididik dan juga dapat bonus untuk terus dilatih ya. Ada pembinaannya juga, bahkan digital marketingnya juga Benar, dilatih. benar. Wah, ini luar biasa paket komplit. Nah, tentunya kita juga ingin belajar strategi pemasarannya seperti apa itu yang ya. paling penting, ya kan? Nantinya ya. Untuk Yes. itu pemirsa jangan kemana-mana karena tentunya kami akan kembali setelah berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi Markombur segmen 2 ya. Kita tanya-tanya tentang strategi marketingnya para ibu-ibu ini. Ibu-ibu lah kita bilang ya. Emak-emak lah ya. Emak ya, kaum emak Yang ya. berwirausaha ya kan. Iya. Ada Mbak Ayu ya kan, kemudian ada Mbak Putri. Tadi kan sudah dibahas mungkin komunitasnya terbentuk kapan, kemudian apa asal muasalnya, apa sebab akibatnya gitu ya. Nah, sekarang ini kan kita lihat ternyata strategi marketing kawan-kawan ini di Rumah Kawan Bunda ini digitalisasi. Iya. Dan beruntung terjadi COVID-19 kemarin. Iya, Jadi ada lebih ada dampak positifnya ya. positifnya di situ gitu kan. Sementara kalau yang masih belum berani ke digital mungkin tidak akan maksimal ya. Nah, kita tanya-tanya lah sana apa mungkin tips dan triknya nih. Triknya. Silakan sana, gas Ya, terus. sebelum ya ke kan? situ kita singgung dulu nih. Ini sebenarnya apa sih fasilitas jika kita sudah bergabung Nah, di tadi kan udah komunitas daftar nih, ya kan? Rumah Kawan Bunda. Sebelum menyinggung dari fasilitas yang salah satunya adalah digital marketingnya. Selain Ya. itu ada apa lagi nih? Mungkin ada bisa menginap di mana gitu. Voucher ya. Voucher kan. Waduh. Jadi kalau yang di Rumah Kawan Bunda kita yang sudah saya singgung tadi ada pengurusan NIB dan NIB. juga legalitas halal. Kebetulan saya juga pendamping halal. Jadi alhamdulillah hampir 90%. Saya rasa sudah semua member di Rumah Kawan Bunda tuh udah terfasilitasi Oh, fasilitas semua sudah halal. Insya Allah Termasuk sudah. jilbab ini untuk dimakan sana. Membernya juga sudah halal. Astagfirullahaladzim Bang Putra. Maafkan Bang Putra ya pemirsa. Bercanda. Lanjut Kak. Iya, jadi dan kita melakukan pameran seperti bazar gitu Kak. Jadi ada setiap bazar kita ambil stand. Kegiatan-kegiatan ya. Benar, benar. Jadi kita mempromosikan dan kita kolaborasi dengan para influencer gitu. Dan di About Women Community kita fokusnya ke digital. Di situ saya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu member itu gimana cara membuat konten gitu Kak. Seperti tim-tim produser juga seperti itu. Oh, berarti sudah terstruktur ya. Insya Allah sudah terstruktur dan seperti yang tadi saya bilang kalau memang digitalisasi sekarang memang sangat penting ya kan Kak,
karena kita bisa menjangkau banyak orang dengan Kayak digitalisasi tersebut. sponsor-sponsor itu kan bisa berlaku Benar, benar. berapa Bahkan lama dari gitu. hashtag aja itu bisa menaikkan brand kita, Kak. Gitu. Betul, mungkin dulu jualannya hanya sekedar di dalam gang atau di dalam desa itu atau Benar. kelurahan itu. Kampung-kampung Sekarang ya kan? customernya udah sampai kemana-mana. Benar, Iya, benar. cakupannya bisa luar kota Benar, ya. Iya. benar, negeri. benar. Sampai keluar negeri malah. Benar, benar. Iya. Di swasta itu pasti. Luar negeri berarti swasta. Nggak BUMN dia. BUMN. Baik, kita kalau ke strategi sendiri nih Mbak Ayu ya. Ini strategi untuk digital marketingnya seperti apa sih? Boleh diberikan informasi pada kita bersama? Ya, misalnya produknya kan baru nih kan, Khusus datang nih lagi kalau ya. Mbak Putri kan bolen ya, berawal dari usaha bolen. Ini kan ada Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu, bolen ya. Bolen, Boleh disampaikan. Soalnya pemirsa di rumah mungkin belum tahu ini apa gitu Betul. kan. Jadi sebenarnya saya dari 2016 itu sama sih, hampir kayak Kak Putri. Saya lebih ke distributor, reseller. Berarti produknya tempat yang lain. Yang Tempat yang lain Mbak saya hanya di sekedar bagian pemasaran secara digital, penjualan secara digital gitu kan. Jadi Terus gimana tuh perasaan dari tempat kerjanya ya? Jangan ditanya dulu yang itu baper namanya pemirsa. Dia kok jadi bukan mengkhianat kan Iya. ya? masih jual sendiri, kok. Masih ya? Masih jual. Cuma seperti yang disampaikan Kak Putri tadi, ya namanya kita manusia itu bukan tetap harus bersyukur, tapi kita tetap harus naik kelas. Oke, benar. Kita harus ada gimana ya, ada Upgrade. ada upgrade, jadi ada biar bisa menambah pengalaman baru. Di situ saya mulai belajar baking, yang sama sekali saya nggak pernah masak gitu. Maksudnya ya masaknya biasa aja, saya nggak pandai masak gitu kan Kak. Jadi alhamdulillah saya mulai jualan bolen dan dikenal banyak orang dan sudah halal, dan alhamdulillah penjualannya stabil banyak gitu Kak. Wah, sudah luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya kan. Sudah ada punya target pasar tersendiri ya? Sudah Kak, dan saya sudah membentuk reseller tersendiri gitu. Jadi malah teman-teman kan kita terpikir yang bisa jadi reseller tuh hanya baju gitu kan, atau yang tas gitu. Padahal makanan juga bisa kita Kuliner. bentuk, benar Mbak. Jadi saya banyak kan teman-teman kuliner tuh yang nggak membentuk reseller. Sementara dengan kita membentuk reseller itu bisa membantu menjangkau pasar dan brand kita, dan juga membantu teman-teman gitu. Tinggal bagaimana strategi yang digunakan ya? Benar, benar, Pak. Pembagian hasil bisa Pembagian dikatakan. hasil ada Bahasa kita potongan. bagi-bagi hasil lah, jangan makan semua. Iya. Iya, benar. Biar sedikit untungnya tapi banyak. Ya. Benar. Nah, kalau dilihat dari tingkat resikonya sendiri ya, kalau makanan kan kita kalau nggak habis itu Ini gimana? bakalan busuk atau nggak bisa Ya termakan pre-order gitu kah ya. atau? Nah, itu sistemnya seperti apa? Sejauh ini saya masih sistem pre-order Kak. Pre-order. Masih sistem pre-order, karena seperti yang tadi dibilang Abang sama Kakak kan, karena kalau makanan ini kan riskan, beresiko. risiko nggak terjual. Cuman setiap bazar alhamdulillah selalu terjual. Jual sama gerobak-gerobak bajar itu kan gitu. Sama orang-orangnya kan nggak sama Putra. Bercanda. Karena kan memang karena kita udah bangun brandnya ya kan, jadi orang setiap ada produk, setiap saya buka PO alhamdulillah ada penjualan. Seperti itu, Alhamdulillah Kak. ya. Untuk satu harga ini berapaan satu box? 35.000 Kak, isi 5. 35.000. 35.000 isi. Kalau sampai ke rumah 36.000. Ada biaya ongkir. Enggak, dia maksud saya pre-ordernya ada hari-hari tertentu, biasa kan gitu ya kan, misalnya setiap hari Sabtu atau Oh enggak, alhamdulillah sekarang sih udah ready Bang, selalu ready. Cuma misalnya dalam pemesanan banyak, H-1 tuh diinfokan gitu. Iya. Karena kita udah ada tim juga sih alhamdulillah. Oh, seperti itu. Oh, udah ready ya sana. Nanti kalau sana mau pesan, kita kan hubungi Mbak. Boleh, insya Allah ya. Ya, ini Kita sebenarnya kami makan pemirsa, tapi kami tunggu pemirsa dulu mengingatkan kami melalui line telepon untuk makan ini. Nah, untuk saat ini nih, untuk usaha dari Bolen sendiri udah sejak kapan? Bolen sendiri di sejak 2020 Kak. 2020, pas Covid-Covid. Dulu mungkin nggak seperti ini dulu ya Kak, Usin? Iya benar. Satu dulu ya kan. Dulu nggak secantik inilah, Iya. agak jelek lah. Karena kan nggak pandai masak Bang. Begini maksudnya kalau bilang jelek jangan lihat saya lah, pemirsa, ya kan. Nggak enak saya agak jelek lah gitu. Berarti saya yang jelek dong jadi. Maksudnya belum dapat apa ya? Belum. Gambaran. Seninya. Belum dapat seninya, alhamdulillah sekarang sudah. Bang. Sekarang toppingnya memang seperti ini. Iya, topping keju sama coklat. Oke, ya, macam Apakah ada variasi rasa yang lain? Rasa durian kah atau Iya. apa? Ada, gitu? jadi dia kayak lebih di atasnya tuh lembar pakai coklat, terus ada toppingnya. Ada apa aja nih variannya kalau boleh tahu? Eh, Coklat? Coklat, terus dia lebih ke topping sih Kak. Topping ya. Kalau coklat. dalemannya tetap
Tetap pisang dan Pisang coklat. coklat ya. Pisang coklat keju lah seperti itu. Masih itu sih Kak. Oke. Ini Nah, bolen dia, bedanya- bolu molen gitu ya. Iya, bolen, bolu pisang Bolu padahal. pisang. Kok dibilang bolen? Iya kok lu bolen? Iya kenapa dibilang bolen? Boleh nggak dikasih tahu? Panjangannya kan bolu pisang kan? Bolu pisang. Iya, sebenarnya kan bolen ini kan khasnya dari Jawa, di Bandung sana ya, Jawa. Oh, seperti Oleh-oleh itu. khas Bandung. Oleh sana kan, cuman kan kenapa saya memilih bolen sebagai usaha saya di awal ya, karena bolen ini dia nggak pakai ini Kak, nggak pakai ragi, nggak pakai telur, jadi itu aman. Kebetulan anak saya tuh alergi ragi. Jadi ketika dia makan bolen ini dia nggak alergi, karena kan dia kalau bolen ini dia main di adonan Kak. Jadi nggak pakai telur seperti roti, ragi gitu, Oh, untuk pengembang. pengembangnya. Jadi dia mengembang alami gitu Bang. Oh, dia kembang alami. Iya, kembang alami. Oh, Jadi kayak mie Aceh campurannya gitu apa kembang aja? ya. Campurannya di tepung sama mentega Kak, sama kekuatan tangan. Oh, Semakin kuat kita ngadonnya, semakin ngembang lah dia. Berarti sekalian fitness dong waktu Iya pas buat bener ini. banget. bener. Harus Iya. Oh seperti itu, semakin kuat tekanannya makin Bener. kembang. Dan dia nggak pakai alat, memang harus pakai tenaga manusia. Waduh. Gitu. Nggak pakai mixer besar gitu, enggak. Jadi Saat memang, ini pekerja di rumah ada berapa? kalau untuk bolen masih satu. Masih satu ya? Masih satu. Masih bisa dibantu lah ya? Masih sama saya juga berdua kadang gitu. Wah, keren nih Bang Putra. Wah jangan-jangan ya, jilbab kita juga pakai Tenaga dalam. Beda, ini kita tanyakan nih beda. ke Mbak Strategi Putri. marketingnya lah, strategi marketingnya Mbak Putri. Kalau dari Mbak Putri sendiri gimana? Ya udah ngonten lah. Ngonten. Jadi ada hari-hari tertentu untuk bisa live gitu. Live. Ada. Di Instagram Penjualan kan Saya di bisa TikTok melakukan Shop. ini ya dari sosial media Iya, ya. ada di sosial media. Gitu kan. Sambil Biasa dipak- tetap ya konten itu sekarang udah jadi kebutuhan saya rasa. Benar. Ya kebutuhan untuk promosi. Salah satunya. Nah itu tadi. Alhamdulillahnya memang ada teman-teman. Kadang kita konten sendiri aja pun ada mood-moodan loh mas. Oh, iya. Iya mood-moodan. Kadang nggak kepikiran idenya apa Betul. gitu kan. Untungnya ada teman-teman. Ayo kalender kontennya seperti Yes, apa timeline. gitu kan. Timelinenya gitu kan. Ya itu deh. Pertama ya pasti kontennya ke semua sosial media, ke semua platform yang ada ya. Terus itu tadi saya punya resellernya yang bisa bantu saya untuk promosiin. Dia nyetok atau gimana? Kita pesan dulu. Enggak, saya ada, barangnya ready ada, kecuali memang dia ada pesanan khusus, kayak misalnya, Mbak saya mau didesainkan, itu bisa juga di kita. Oh, Bisa juga, Mbak saya pengen didesainkan. kayak biayanya kemarin. lebih mahal atau Bisa disamain? lah kita nanti Oh, bisa di ngobrol ya. Bisa tuh kan di nego-nego sana ya, nanti kita jilbabnya logo nego-nego. TPRI kan. Oh bisa ya. tentu aja Kayak bisa. sekolah-sekolah MTS itu ya jadi. Beberapa logo. komunitas juga udah pakai. Oh, ada ya seperti kan? itu. Ada komunitas yang pakai. Mbak saya minta didesainnya seperti ini, harga sekian-sekian. Oke, kita buat gitu kan. Itu ya butuh waktu sih saya. PO paling di sekitar 1 bulan lah ya. 1 bulan lah untuk ininya amannya ya. Tapi kalau yang ini ready, pokoknya setiap saya keluarin seri, insya Allah berapa ready, kan habis. Saya rasa kira masih bisa lagi nih kayaknya, masih apa nih momennya Trennya, masih tetap tren, stabil. kita tambah gitu. Ya kalau gitu. udah stop deh gitu kan. Berarti harus bisa Saya juga pandai-pandai nggak melihat mau- peluang. Saya juga nggak mau terlalu banyak, pengennya sih eksklusif ya. Yes. Pengennya Apa bahas eksklusif. limited Limited edition. Limited edition. limited edition khusus dia kan. Khusus, Karena ya. corak-coraknya itu. Khusus juga. Gambarnya itu yang khusus juga. Iya. Ya, bisa Untuk sama. strategi sendiri ya, kalau kita lihat konten ya, itu kan butuh kreativitas tinggi Nah, gitu. benar. Kalau jilbab ini kan paling gimana sih cara Mbak Putri Iya. sendiri untuk bisa dari berbagai angle ini bisa dapat gitu. Iya. Cara memikirkan nih seperti itu boleh dong dikasih inspirasi Mungkin nggak kepada waktu kita pas bersama. lagu tenor lagu Dawai itu di kayak mana makainya? Dawai. Itu kayak mana? Jadi Terus ada sedih-sedih kan penyesuaian gitu. dengan musik Iya. atau Kalau gimana. konten sih kita banyak ya, ada tips dan trik gimana cara pakai hijab. Oke, ya tips and kan? trik boleh. Tips and tricks ya kan. Terus ya saat OOTD-an tuh kan, Mbak Iya. OOTD-an yuk ke mall. Oh pakai, nah ini Biar jalan cepet. ke mall. Gimana hijab Tips instan. OOTD ya. Iya, OOTD ya. Banyak sih saya rasa tips-tips. Ya mungkin tips jilbab sekeratul maut ya kan yang bikin. belum. Asana itu. Ya nanti makan Kayak bolen nih saya yang gitu tercedak sih. nih ya kan. terus Mbak. Itu sih saya rasa ya. Oh, dari situ ya. Yang paling sering live-nya di media sosial apa? TikTok? Ya TikTok. Itu paling tinggi Iya, ya. paling tinggi. TikTok.
TikTok. Tapi kalau yang konten-konten biasa saya di Instagram juga ya Mbak Yu. Di Instagram sih kita aktif, di Instagram, di TikTok. Tetap sih satu konten ke semua platform. Bisa affiliate Lebih ya. hemat saya kan, hemat waktu. Dia pakai musiman nggak? Karena kan ini kan dipakai sehari-hari. Ada musimannya nggak? Saat kapan nanti naik tuh penjualannya? Ya seperti yang saya bilang tadi ya, biasa sih saya di Ramadan. Oh, Ramadan Ramadan. itu memang ya alhamdulillah. Satu bulan ya. kerja, 11 Satu bulan bulan nggak usah lagi. Gak gitu dong. Oh gimana Ya. coba? Ya itu tadi kebutuhan wanita sekarang pun salah satunya hijab ya. Jadi saya rasa ya ini juga ada yang paket standar. Saya juga punya saya punya paket standar, punya yang paket eksklusif. Kalau yang standar yang mungkin hijab-hijab yang hari-harian kita pakai ya Mbak, itu kan bisa buat ganti-ganti. Kalau yang eksklusif ini ya waktu-waktu tertentu seperti saat ini ya, harus tampil cantik. Ya, kita pakai yang eksklusif. Gitu Bang Putra. Gak ngerti juga saya. Asana terus jadi yang nanya kok jadi abang ya kan? Nanti kan bisa tuh tawarin ke istri. Oh iya, kok Kan tawarin? Ya saya beliin. Iya maksudnya itu. Cuan ya. Iya, cuan. Malah ini ya malah dapat orderan namanya. Jadi nama rezeki ya. Alhamdulillah. Nah sejauh ini tantangan Iya. apa sih yang sudah didapatkan gitu dari Mbak Ayu sendiri? Apakah sudah sempat ada yang mungkin menyerah nih anggotanya gitu? Ya mungkin kayak 200-an itu gitu kan. Kan cukup banyak ya 200-an lebih. Ada sempat beberapa member sebenarnya bukan lebih menyerah tapi lebih vakum gitu kak, lebih vakum tapi itu tadi, Alasan-alasannya mereka. banyak lah bang, misalnya seperti rumah tangga atau Modal modalitas, ya, itu benar, salah satu ya, benar. modal. Cuman ya itu tadi ketika kan di komunitas tuh kita sering ada kegiatan event, saat mereka itu ada yang udah vakum, alhamdulillah akhirnya tuh mereka naik lagi, semangat lagi dengan produk yang berbeda. Karena kan memang yang paling gampang itu wanita berwirausaha itu kan kuliner ya, produk kuliner itu paling gampang ya kan kak. Jadi ketika produk misalnya produk A dia nggak laku, dia buat lagi produk yang B, jadi nggak ada alasan untuk dia tuh tetap nggak ini kak, untuk berhenti. Jadi ketika dia bergabung di komunitas dia tetap survive gitu, ada motivasi dari teman-teman. RKB sendiri pernah buat kegiatan-kegiatan misalnya kayak pelatihan-pelatihan inilah. Sering, teknis. Bang. Oh sering. Kita selalu ada kegiatan, bahkan alhamdulillah Rumah Kawan Bunda itu bermitra dengan Rumah BUMN Medan. Wih. Alhamdulillah kita diberi kesempatan menggunakan fasilitas yang ada di Rumah BUMN Medan, misalnya kayak seperti kemarin kita mengadakan bazar dan pelatihan di Rumah BUMN Medan gitu. Jadi memotivasi teman-teman. Jadi yang awalnya tuh vakum ngelihat teman-teman yang lain semangat, "Dah dia bisa, kenapa aku enggak?" gitu kan. Jadi kan dimotivasi lagi gitu Kak. Oke, dibangkitkan lagi gitu. Bener. Dan kan di komunitas juga nggak ada biaya bulanan. Jadi setidaknya mereka walaupun vakum tetap bisa di komunitas tersebut Ya, gitu. tinggal ongkos ojol aja lah. Iya. Kalau ada kegiatan. Asana serius sekali ya. Iya per kegiatannya. Apakah punya timeline sendiri nih dari Rumah Kawan Bunda ini komunitasnya untuk jadwal pertemuan seperti apa nih Ada. gambarannya? Ada, setiap bulan kita tuh ada event berbeda-beda. Misalnya kayak di cooking class, event konten kreator, terus pelatihan digitalisasi, banyak sih Kak. Bahkan saya kadang nggak hafal juga karena tuh banyak jadwal kita. Wah, saking banyaknya ya. Iya. Ini seperti BIMTEK jadinya kalau Tapi gimana nih cara Mbak Ayu sendiri untuk bisa memanage waktu? Kan urusan keluarga Iya, ya. pastilah. Dengan kegiatan nih seperti apa? Alhamdulillah saya punya tim. Tim tadi itulah pengurus gitu dan banyak member seperti kayak Kak Putri dan member yang lain tuh mau membantu. Jadi setidaknya saat ada event, saya di belakang layar saya buat konsepnya, saya serahkan ke pengurus, kita buat gini eksekusi di lapangan, nanti tim member seperti Kak Putri yang aktif itu mereka membantu kegiatan di hari H gitu Kak. Jadi kolaborasi itu memang penting. Saya sebagai decision maker gitu, pemberi keputusan, mereka melaksanakannya dan terjadi gitu Kak. Jadi memang harus ada kolaborasi, dibagi waktunya. bagi waktu ya sulit. Itu paling sulit kan sana. Benar bang, benar sekali. Karena lagi buat tiba-tiba anak rewel, ya kan. Terus lagi ngechat tiba-tiba suami rewel gitu kan. Suami rewel ya. Bercanda. Iya ya. Jadi banyak juga tantangannya Benar, sebenarnya. benar. Karena kan kita juga sebenarnya wanita itu kan fokusnya untuk keluarga. Harus totalitas ke keluarga, bukan jadi beban, malah kita harus totalitas. Nah, gimana yang waktu kita yang terbatas itu menjadikan kita tetap bermanfaat, ya dengan online tadi kak. Salah satu strategi yang Benar, digunakan ya. dengan online.
Dan udah apakah semuanya ini udah efektif? Apakah ada peningkatan lagi, upgrade lagi? Insya Allah sejauh ini efektif, tapi tetap ada peningkatan lagi nantinya ke depannya Kak. Tetap akan kita upgrade terus. Karena kebetulan yang komunitas About Women Community kita juga kolaborasi dengan Denny Santoso. Denny Santoso di Jakarta, pakar digital marketing, mungkin boleh Ya, tahu, dicek tahu. di Instagramnya. Jadi beliau juga sudah mengenal komunitas About Women Community. Tinggal beliau bilang, kamu mau diarahkan kemana? Cuman itu tadi karena waktunya tadi kita masih menyesuaikan lah gitu Kak. Cuman Iya. udah kolaborasi sih. Jago-jago mentornya Keren, udah. keren ya kan? Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya ya karena kalau udah digital nih go internasional loh bahkan gitu ya. Oh, Sampai oke. yang ya ke Singapura pernah kirim, ke Malaysia pernah kirim. Kan dari mana kita Dari- dapat ya betul, Mbak? Pasti betul, dari betul, dari dari digital. digital. Nah, kenal-kenal kita di Instagram. Ya kan lama-lama jadi reseller kita kan. Baik, kita tahan dulu, kita mau break dulu ya kan? Oke, tahan dulu ya, jangan dikeluarkan semuanya karena tentunya ada yang mau lewat lagi nih Ada ya. yang mau lewat lagi. Siapa itu Bang Putra? Ini abang kita inilah Abang Fahmi dari Polo Band pula ya kan. Karena apa? Karena wanita ingin dimengerti. Silakan Oke, Bang. silakan.
Baik pemirsa, kembali lagi segmen ketiga ya tentang potensi perempuan dalam berwirausaha, berbisnis, bermiknis katanya ya. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang bisa jadi pebisnis, tapi wanita pun sudah mulai menggeluti bidang itu. Bukan emansipasi ya, tidak. Cuman apa salahnya membantu perekonomian keluarga, Iya. betul Mbak ya? Nah ini tadi dari tim band kita, Bang Udah Fahmi. berisik-berisik gitu Iya, ya kan. udah mulai mau ngambil ini tadi, tangannya udah kesini pemirsa. Udah panjang tangannya tadi tuh. Ini bang tadi, bang itu apa bang? Bolen ya bener ya kak? Ya, boleh. Bolen itu bolu molen ya? Belum. Boleh salah ya? Buat-buat aja ya. Ikut-ikutan awak ya. Maksudnya bolen itu kan dari pisang ya, bener ya? Iya dari pisang. Dari Bang. pisang ya, Kak? Dalamnya pisang isi dalamnya. Oh gitu. Nah, tapi ada tadi pertanyaan titipan dari pemain keyboard kita. Iya. Dari tadi dia mau Keyboardis. nanya aja. Cuman dia kan orangnya malu jadi perwakilan dari saya katanya. Nah, jadi plan kedepannya buat kakak-kakak semuanya nih di zaman digital ini kan persaingan sangat ketat gitulah. Orang semuanya kan berlomba-lomba jualan. Karena digital itu kan sangat terbuka, siapapun bisa jualan di situ. Tapi siapa yang paling kreatif, siapa yang paling mungkin konsisten, mungkin itu yang akan membuahkan hasil gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi mungkin gimana caranya kakak-kakak bisa berkembang dan bertahan dalam usaha yang sudah dijalankan? Apakah salah satu trik atau tipsnya adalah harus mengeluarkan produk-produk baru atau mungkin bertahan dengan produk-produk yang sudah berjalan gitu? Nah, ini kira-kira gimana menanggapi hal ini? Gitu. Bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu lah kita. Bagus sekali memang Bang ini. Iya. Dia jualan juga dia. Saya seperti ingat panelis debat apa gitu ya. Iya. Bu. Iya. Nanti kita boleh Dejavu jawab ya. sama Mbak Ayu terlebih dahulu. Ya, silakan Mbak. Makasih Bang pertanyaannya. Jadi kan kebetulan saya kuliner. Pastinya konsumen itu akan ada titik jenuh di mana dia bosan dengan menu yang itu-itu aja. Nah, di situ saya sebagai produsen memikirkan bagaimana menu apa lagi yang bisa tetap diterima oleh konsumen. Jadi kalau untuk kuliner ini memang tantangannya itu tadi, kita harus banyak inovasi Bang. Karena lidah orang itu kan berbeda-beda. Kadang pas lagi sakit pengen makan yang lain, pas lagi sehat pengen makan yang lain. Nah itu tadi saya akan membuat inovasi-inovasi yang lain. Sebenarnya ada inovasi yang lain cuman nggak dibawa produknya. Gitu. Polen juga cuman dia lebih ke topping. Jadi kayak dicelup coklatnya gitu. Oh, dicelup. Gitu. Dan siap. Suruhnya paketin Kirim aja. ya. Siap. Jadi dan juga tetap pemasarannya tetap harus ditingkatkan juga. Jangan puas dengan satu titik gitu, Bang. Ya kalau Mbak Putri sendiri menanggapi pertanyaan Bang Fahmi tadi? Ya sama, inovasi tetap. Makanya kenapa saya sering Berubah keluarkan tadi per ya. edisi ya, punya cerita itu salah satu inovasinya kita. gitu. Pernah nggak lagi musim pelakor gitu gambar pelakor? Aduh, ini masalah pribadi. Masalah pribadi. Iya. Kan biar jangan terlalu tegang kali Bang Fahmi, ya kan? Nah, Nah inovasi tetap ya, sama konsistensi. Memang konsistensi itu selalu yang setiap jadi hari poin konten. utama sih. Benar. Konten disediain, ya kan? harus setor. Setor ya. Harus Iya. ada ya. Dia punya algoritma sendiri soalnya, betul Mbak ya? Benar, Kalau benar. ketika kita ketinggalan, Iya, kita tidak benar. konten, langsung dia Iya, turun benar. lagi. Iya. Ya, Bang pengalaman. Putra, ada satu lagi nih tadi Bang, tolonglah Bang, penasaran kali aku sama jawaban yang ini katanya gitu. Oke, Satu silakan, lagi, silakan. pernah nggak hampir nyerah dalam menjalankan usaha gitu? Iya. Karena mungkin nggak ada yang beli atau mungkin Iya. ada yang komen negatif dan lain-lain. Misalnya soundtracknya nggak ada nih lagu Jangan Menyerah itu. Iya, makanya. Pernah dong Bang. Nah itu tadi seperti yang saya bilang, apalagi wanita kan, begitu dikomplain langsung baper gitu kan. Nah itu tadi kita kebetulan punya teman-teman sharing-sharing gimana. Jadi Pikir dengan baper bareng-bareng. Wah, baper. Sama, aku juga nggak laku gitu. Dalam peluk-pelukan. Terus Mbak. syukurnya di komunitas kita nggak seperti itu. Oh Bang. enggak lah. Saling Ya. menyemangatkan. Itu komunitas kami aja sama Bang Fahmi. Bapak-bapak ya biasanya kayak gitu ya. Jadi ya namanya bukan menyerah sih, kadang lebih kok gini gitu. Cuman ya udahlah kita tetap tetap usaha semaksimal dan juga tetap doa. Alhamdulillah nggak pernah ada di bawah titik paling turun gitu lah Bang. Oh, nggak pernah ya. Biasanya kalau udah titik paling turun, tiba-tiba udah pemilu aja. Naik lagi. Udah? Udah, Gimana, silakan. Bang Fahmi? Udah? Udah cukup. Ada lagi tapi nanti disimpan kalau udah keluar yang satu lagi tadi iya. produknya. Oh iya. Siap. Nih khususnya ke Mbak Ayu sendiri ya. Mbak di kelas dari Rumah Kawan Bunda ini apakah ada mengajari salah satu jasa
mengelola sosial media atau Iya, seperti betul. apa? Nah kebetulan karena saya saya sertifikasi digital marketing juga Bang dari BNSP. Saya juga punya jasa digital marketing dan alhamdulillah sudah menghandle 100 klien UMKM dan juga otomotif. Showroom mobil kita ada handle Instagramnya dan itu kita ada perbayar tapi sangat amat murah. Kita memposting setiap hari, kita buatkan kontennya. Jadi bagi para wirausahawan yang memang nggak sempat buat konten, nggak sempat mikiri konten, kita juga ada jasanya. Oh, disitulah ininya ya. Benar. Plusnya. Nah, di situ itu apakah timelinenya seperti apa yang ditawarkan selain dari Iya. produk-produknya? Di Itu jasa Kak tadi. berkalanya itu dalam jangka waktu berapa lama? Per bulan Kak. Per bulan, Per ya? bulan. Ya nggak sempat lah, nggak sempat ngurus KTP bisa nanti. Bukan itu Bang Putra. Bukan gitu pemirsa ya. Maksudnya nggak Jadi ini mengatur itu terkhusus ya. ya, mungkin pemirsa di rumah ada produk-produk ya, usaha ya bisa dikatakan seperti itu. Bingung nih cara pemasarannya seperti apa gitu ya. Nanti boleh silakan hubungin Mbak Ayu ya. Ya. Nah, biar lebih trending lagi usahanya ya. rumah kawan Home band Bunda. dari Bang Fahmi juga boleh nanti ya biar makin trending ya. Yang punya hajatan biar make terus gitu ya Bang Fahmi. Disewa satu kontainer, apa, dipesan gitu ya, di order ya. Bolen semua, terus siramkan ke Bang Pami. Itu bukan solusi ya. Langsung Baik. down dia ya kan. Baik, untuk terkait dari usaha ini harapan kedepannya seperti apa sih? Mbak Ai sendiri. Harapannya usaha yang kita bangun ini bisa bermanfaat untuk orang banyak Kak, gitu Kak. Bermanfaat selain untuk keluarga juga untuk orang banyak. Contohnya seperti reseller bisa membantu perekonomian teman-teman melalui produk yang kita ciptakan tadi gitu. Oke, kalau Kalau dari Mbak Mbak Putri Putri sendiri nih harapannya Sama seperti sih, apa? sama sih harapannya itu tadi, apalagi kita punya reseller juga kan, ya salah satunya ya pasti untuk membantu mereka lah, ya bukan kita mau untuk sendiri ya kan, kita bisa membantu juga teman-teman yang lain, terkhususnya buat ibu-ibu karena reseller saya banyak kan ibu-ibu sih. Ya masa bapak-bapak jual sih? Tapi memungkinkan Ada nggak? juga loh, Ada juga, ya? ada juga loh. Ya buktinya Bang Pami betul jual jilbab. Sekarang siapa saja yang bisa menangkap peluang itu, saya rasa nggak ada Why not masalah. gitu ya? Why Why not, not? ya. Nggak ada masalah sih, ya, mau siapapun itu. Sambil makan gitu ya, kalian tahu itu ya. Nah, kalau keunggulan sendiri nih, apa sih di uniqueness dari Ya Mbak Ayu kelebihannya lah. sendiri? Usaha bolen ini, bolen kan sangat banyak ya. Apa sih Benar. yang menjadi, ditawarkan terkhususnya dari spesial. bolen usaha Mbak Ayu sendiri? Bisa dibilang dan saya sudah survei bolen yang paling besar di antara bolen yang lain. Paling Bolen- besar? Paling besar Benar. ya. Kalau Saya di- nggak enak duduknya gini saya. Bolennya orang Medan, kan orang Medan suka makan yang besar gitu. Iya kan, ya. yang kenyang Kalau bisa langsung. murah, Iya. besar ya, enak. Enak, Nah, kenyang. itulah ya, itu orang Besar, Medan. murah, ya. enak gitu ya. Benar. Oke. Itu padalan saya karena memang awalnya saya nggak bisa bikin, saya buatnya besar. Cuman itu jadi cita rasa sendiri jadinya Kak. Bolen Jadi pesan uniqueness. bolen di sini besar loh Kak, enak Besar. gitu. Oh, Jadi besar ya udah gitu. besar Iya. dan enak. Ini kita tunjukkan kepada pemirsa Bang Oke, Putra ya, boleh. kita ini bener besar nggak Gede. sih? Dan boleh di Gede tes nih juga ya. nih rasanya seperti apa, Bang Ini dia Putra. pemirsa, boleh di shoot. Di long shoot. Action ini. dulu Enak sambil nih, makan. Bang. Mau nggak kira-kira? Ke sana dulu kita kasih. Oke, boleh, boleh. Sana silakan sana. Boleh ya, kita icip dulu ya. Shoot dulu boleh ya kan? Oke, kita rasain seperti apa sih Oke, siap. sebenarnya ya. Tuh besar. Nah, nih boleh di shoot pemirsa. Silakan. Waduh, enak bener ya. Udah. Yang tiga ambil plastik untuk saya di rumah. Boleh nih kita rasain dulu ya, Iya. nih pemirsa bolen. Apa nama bolennya Mbak Ayu? Bolen cemilan 90-an. 99. Bolen cemilan 90-an. Nih gede amat ya. Nah nih boleh dilihat ya, kita zoom lagi. Kita rasain dulu gimana nih rasanya ya. Mangap deh ya. Sedap kali ya. Makanya mesti Asana yang makan. Kalau saya yang makan nggak enak nanti jadinya. Ternyata krenyes-krenyes Iya, ya. Krenyes-krenyesnya krenyes-krenyes terasa ya. banget ya, Betul, enak. Karena ini coklat juga manis seperti yang Lumer makan. ya. Lumer ya, bisa dilihat nih sampai meleleh ya. Boleh di zoom lagi nih meleleh-meleleh nih. Meleleh dia. Mantep banget deh pokoknya ini ya. Dan ini sebagai closing statement boleh diberikan informasi juga kepada pemirsa apa nih Ya. pesan apa yang disampaikan? Silakan dari Mbak Ayu nanti disusul oleh Mbak Putri. Kalau dari saya sih tetap semangat aja. Tetap semangat meskipun banyak rintangan
karena jadi wirausahawan wanita ini berat sebenarnya, simple tapi berat juga gitu. Tapi tetap semangat, ketika punya semangat dan motivasi dan tujuan yang jelas, insya Allah segala rintangan, halangan itu bisa kita atasi. Oke, kalau silakan dari Mbak lanjut, Putri? Mbak Putri. Ya, percaya diri aja apapun itu yang kalau misalnya teman-teman merasa itu mampu, kerjakan aja. Kerjakan, ikhtiarkan ya. Apa ya? Konsisten ya Mbak Ayu ya, konsisten dan tetap motivasi diri. Untuk buat teman-teman yang mau gabung sih saya rasa di AWC atau di Rumah Kawan Bunda, wah ini sangat kesempatan yang sangat-sangat baik lah saya rasa karena saya sudah merasakannya sendiri gitu ya. Merasakannya sendiri, bisa saling sharing, caring saya rasa di situ ya. Mungkin itu Baik, aja. luar biasa sekali ya. Ini kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu dan Mbak Putri ya untuk perbincangan di Markombur hari ini sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah terkhususnya. Untuk itu saya Nur Hasana dan rekan saya. Saya Putra Dika Syekh Nurdiri, nanti kita jumpa lagi di besok ya. Markombur saksikan setiap jam 3 sore. Topeng.